selamat malam. Malam. Oke. Baik, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya dari Malang. Oke, dari Malang, Mbak Mila. Oke, eh, kesibukannya Mbak Mila ini sehari-hari ngapain aja ya? Kalau kesibukan sehari-hari saya biasanya kuliah, kerjain tugas aja sih, Pak. Ya, sambil ngerjain tugas aja ya sehari-harinya. Ya, Kuliahnya di mana, Mbak Mila? di kampus Muhammadiyah, Pak. Oh, di kampus Muhammadiyah di Malang. Oke, Iya, oke. Ambil jurusan apa, Mbak Mila? ngambil jurusan hukum, Pak. Oh, hukum. Baik. Oke. Oke. Hmm, s- Oke, terkait tadi yang disampaikan Mbak Mila, kesehariannya, adakah hal yang lain yang ingin dibicarakan saya dengan saya? Hmm, mungkin masalah yang akhir-akhir ini sedang saya alami ya, Pak. Nah, akhir-akhir ini nggak tahu ya, saya sering kesepian gitu, Pak. Baik, Mbak Mila ini sering kesepian ya. Iya, Pak. Oke, sebelum Mbak Mila cerita lebih lanjut, sebelumnya Mbak Mila sudah pernah melakukan proses konseling. Belum, Pak. Oh, belum. Baik. Saya jelaskan singkat ya proses konseling itu bagaimana. Jadi proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan oleh konselor yaitu saya kepada konseli yaitu si Mbak Mila. Di sini saya hanya menjembatani Mbak Mila untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk selesai atau tidaknya masalah, saya serahkan lagi ke Mbak Mila bagaimana itu. Dan perlu diingat proses konseling ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Jadi nanti ada proses konseling selanjutnya dan proses kali ini dilakukan selama 30 sampai 40 menit saja. Eh, Bagaimana Mbak Mila bersedia dengan waktu Bersedia, Pak. segitu? Nah, untuk proses konseling selanjutnya Mbak Mila boleh menghubungi saya lagi melalui via WhatsApp ya Mbak Mila. Oke, baik. Baik, Pak. Oke, terkait tadi yang diceritakan Mbak Mila, Mbak Mila merasa kesepian. Boleh diceritakan Mbak, bagaimana itu kesepiannya atau gimana? Kalau pas kesepian tuh, saya sering tiba-tiba jadi cemas gitu nah, Pak. Terus ngerasa bener-bener nggak punya siapa-siapa, tiba-tiba nangis. Kayak ya udah sendiri jadi sesak nafas kadang. Oke, baik. Jadi Mbak Mila ini ngerasa kesepian, terus ngerasa stres, betul Mbak Mila? Ya juga, Pak. Jadi karena mungkin nggak tahu jalan keluarnya gimana, bikin saya stres sendiri, Pak. Stres, nangis, nangis juga ya. Oke. Iya, Eh, Kesepian ini yang dimaksud Mbak Mila, kesepiannya dalam segi bagaimana? Atau Mbak Mila gimana? kesepiannya itu mungkin lebih kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa. Siapa-siapa sih, Pak, sebenarnya. Jadi Mbak Mila merasa tidak punya siapa-siapa. Oke. Iya. Eh, Terus Mbak Mila tidak punya siapa-siapa. Apakah Mbak Mila ini di Malang tidak ada teman atau gimana? Sebenarnya ada temen, Pak, tapi nggak tahu ya, Pak. Saya ngerasa saya belum bisa percaya seutuhnya kepada teman-teman saya. Jadi saya menganggap teman itu hanya sebatas teman, ya udah teman main. Tapi saya benar-benar kayak nggak pernah sedekat itu buat deep talk gitu nggak mau, Pak. Lebih Oke. buat nyimpan sendiri.
Oke, baik. Jadi Mbak Mila ini tetap punya yang namanya teman, tapi tidak merasa tidak sedekat itu dengan temannya karena tidak cocok mungkin untuk deep talk tadi yang dikatakan Mbak Mila. Iya, Pak. Oke, jadi untuk oke, kalau di Malang itu selain teman mungkin Mbak Mila ada keluarga atau gimana? Untuk keluarga, mungkin keluarga saya di luar kota ya, Pak. Oh, di Jadi luar. mungkin berhubungannya juga jarang juga sih. Oke, jadi di luar kota ya jadi Mbak Mila keluarganya. Oke, jadi Mm, Mbak Mila ini ngerasa tidak punya teman deep talk gitu ya. iya, Oke, oke. Kita kembali lagi perkara kesepian. Faktor yang membuat kesepian Mbak Mila itu apa? mungkin bagi saya ya Pak, buat saya kesepian itu karena yang saya alami dulu sih Pak, mungkin saya dari kecil juga lebih sering ditinggal sama orang tua, jadi kayak saya juga diasuh sama keseringannya sama suruhan orang tua saya sama ART saya gitu. Jadi saya dibilang deket sama orang tua juga enggak juga sih Pak. Dan saya mempunyai pengalaman kayak banyak pengalaman buruk dalam pertemanan sih Pak. Oke, baik. Jadi Mbak Mila ini ngerasa eh, tidak dekat dengan orang tua gitu ya karena pas dari kecil itu tidak diasuh langsung secara dengan orang tua melainkan dengan Iya, orang suruhan atau ART begitu. iya, Dan Mbak Mila ini juga punya pengalaman buruk dengan teman-temannya gitu ya. iya. Oke. Eh, oke. Tadi boleh diceritakan lebih detail gimana eh, yang faktor yang membuat Mbak Mila itu kesepian. Kalau dari orang tua saya, mungkin sejak dari saya kecil itu kayak misalnya ayah saya itu kayak sering sibuk sama kerjaannya kan Pak. Biasanya beliau itu di luar pulau biasanya. Nah, terus juga mama saya juga seringnya sibuk sama urusannya dia sendiri. Jadi saya nggak tahu ya kalau di rumah ya saya asik main sendiri dan ya udah main sendiri aja kayak nggak ada teman juga gitu. Nah, kalau dalam cerita pertemanan yang buruk itu kenapa gitu tuh karena nggak tahu ya dulu saya sering ngerasa dimanfaatin dan saya juga pernah dibully juga sih Pak. Oke, baik. Oke, jadi Mbak Mila ini eh, dengan orang tuanya tidak dekat karena eh, ayahnya sering pergi ke luar pulau gitu ya, beda pulau gitu. Terus mamanya Ya, juga lebih sering dengan urusannya sendiri gitu. Oke. ya, Terus kalau dari pertemanan, em, Mbak Mila ini sering apa pernah dimanfaatin dan pernah juga dibully gitu. ya, Oke. Terus eh, apakah Mbak Mila ini jadi tidak pernah berhubungan lagi dengan teman itu lagi? Maksudnya kayak oke, maksudnya itu kayak Mbak Mila masih berteman lagi kah dengan teman itu yang udah pernah yang memanfaatin Mbak Mila atau yang membuli Mbak Mila itu masih ada hubungan kah sekarang? untuk sekarang nggak tahu ya Pak. Saya udah bener-bener memutus hubungan pertemanan itu karena jujur
kalau saya berada di pertemanan yang masih berada di pertemanan itu saya ngerasa nggak nyaman dan nggak aman gitu nah Pak. Baik. Jadi Mbak Mila udah nggak ada hubungan lagi ya dengan teman itu. Ya, Oke. Oke, terus lalu lalu kalau dengan orang tua sampai sekarang masihkah Mbak Mila tidak tidak apa masihkah tidak di apa ya sering ditinggal keluar pulau gitu. untuk sekarang namanya saya sekarang anak rantau ya Pak. Nah, saya kan ngekos juga kan di Malang. Jadi mungkin sesekali aja sih berhubungan, Hmm, gak seinten itu. sesekali tapi tetap masih ada kabar-kabaran gitu ya. Ya, Oke, baik. Mbak Mila apakah juga sering eh, pulang ke rumah? hmm, Kalau untuk pulang ke rumah gitu, apakah masih kayak sering atau terjadwal gitu? Setiap sebulan sekali mungkin pulang ketemu orang tua gitu. kalau pulang ke rumah, jujur saya jarang Pak. Karena saat di rumah saya juga merasa kurang nyaman Pak. Oke, baik. Jadi Mbak Mila ini juga jarang pulang ke rumah ya, eh, karena ngerasa nggak nyaman. Boleh diceritakan kenapa pada saat di rumah itu ngerasa nggak nyaman? Hmm, mungkin karena dari kecil juga kayak waktu kayak pendekatannya kurang ya Pak. Jadi saya nggak merasa ya nyaman aja sama mereka. Apalagi misalnya saya di rumah tuh banyak banyak bukan banyak sih maksudnya kayak sering kali kayak tiba-tiba perdebatan kecil yang berujung berantem gitu. Oke, baik. Hmm. Jadi Mbak Mila ini juga eh, jarang pulang ke rumah karena kayak ada gampang ada perdebatan kecil yang ujung-ujungnya jadi berantem gitu ya. Iya Pak. Lalu ketika ketika lagi berantem gitu, Mbak Mila melakukan apa? Apa yang Mbak Mila lakukan ketika kalau ada berantem dengan orang tua? Saya biasanya lebih milih biasanya saya nangis sih Pak. Jujur saya cengeng sih sebenarnya. Tapi nangis tapi diam dan itu yang biasanya dilakukan orang tua saya tuh kalau lagi ada masalah ya udah kayak gak pernah berusaha minta maaf atau apa kayak sorry atau apa ya udah mereka kayak berulang-ulang kali selalu kayak ya udah kalau ada permasalahan kayak dianggap angin lalu aja kayak nggak ada say sorry gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Mila ketika kalau ada masalah dengan orang tua lebih memilih nangis dan diam aja ya. Lalu juga orang tuanya juga orang tua Mbak Mila juga tidak pernah sama sama sekali untuk tidak untuk minta maaf. Oke, baik. Terus lalu apa apa harapan Mbak Mila ketik kalau ketik eh, Mbak Mila ini lagi berantem dengan orang tua? Apa harapan Mbak Mila kepada orang tua? Mungkin mereka saya harap sih mereka lebih bisa berkata maaf gitu ataupun kayak harus ada misalnya harus diselesaikan benar-benar kalau ada masalah diselesaikan pada saat itu juga kayak tanpa kabur kalau ada lagi tanpa harus kabur kalau lagi ada masalah gitu harus diselesaikan secara langsung. Oke, baik. Eh, lalu harapan Mbak Mila ketika ada ber, apa masalah atau berantem dengan orang tua itu, orang tua Mbak Mila, apa harapan Mbak Mila? Harapan saya misalnya lagi berantem atau lagi ada masalah
langsung diselesain gitu nah Pak, nggak menghilang kayak kabur dari masalah, kayak nggak berusaha minta maaf atau menyelesaikan masalah. Saya harap kayak mereka lebih, bukan dewasa sih, lebih lebih mikir kayak buat say sorry atas atas kayak mungkin salahnya nggak tahu di mana, tapi nyoba say sorry nggak salah kan Pak sebenarnya. Hmm, oke. Ya, tidak salah sih, benar. Oke, jadi Mbak Mila, harapan Mbak Mila pengen kalau ada masalah itu diselesaikan begitu ya, tidak tidak dibiarkan aja kayak ya udah gitu kan. Oke, Iya, oke. Lalu eh, apakah Mbak Mila sudah pernah ngomong kalau Mbak Mila ini kalau ada masalah minta diselesaikan gitu, kayak ya kalau ada masalah selesaikan gitu, nggak hanya cuma diem atau minta maaf atau gimana. pernah sih Pak dulu saya bilang, tapi tanggapan mereka selalu kayak malah kayak ngalihin gitu nah Pak, dan ya terjadi lagi kayak keseringannya ya udah kalau lagi ada masalah kayak malah ngalihin dan kabur dari masalahnya itu. Oke, baik. Jadi Mbak Mila udah pernah mencoba ngomong yang kemauan Mbak Mila gitu kan, yang harapan Mbak Mila tadi, tapi responnya Ya, tidak tidak diberi, tidak di itu kan malah dialihkan. iya. Oke. Eh, apakah Mbak Mila ini ngerasa kalau Mbak Mila kalau ada masalah itu harus diselesaikan langsung? Sebenarnya nggak nggak harus selesaikan langsung. Mungkin lebih kayak nunggu reda dulu emosinya kan Pak. Habis itu mungkin bisa diobrolin pelan-pelan. Terus kayak walaupun nggak tahu salahnya di mana, mungkin lebih ke say sorry juga kan itu perlu ya Pak dalam sebuah komunikasi. Nggak ada salahnya buat saling minta maaf. Oke, ya, oke, baik. Tapi Mbak Mila ini sudah pernah kalau ada masalah Mbak Mila ini minta maaf dulu Hmm, untuk daripada Mbak Mila eh, kalau ketika ada masalah cenderung menangis dan diam. Apakah Mbak Mila pernah em, melakukan yang namanya minta maaf terlebih dahulu? untuk minta maaf terlebih dahulu, mungkin karena keseringannya juga kayak egonya sama-sama tinggi kan Pak. Jadi mungkin belum pernah Pak. Belum pernah. Oke, baik. Hmm. Oke. Lah, oke, mungkin lain kali mungkin eh, Mbak Mila kenapa 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 tidak pernah menurunkan egonya untuk meminta maaf terlebih dahulu? Boleh? Karena saya berpikir kayak saya nggak tahu ya Pak, jiwa-jiwa saya tuh masih pemberontakin lah Pak. Nah, otomatis kayak kalau ego saya lagi di atas itu kayak benar-benar lagi tinggi, kayak saya nggak pernah berpikir untuk mencoba meminta maaf. Malah saya kayak ingin mereka yang duluan gitu. Nah, Oke. Emangnya emangnya Mbak Mila siapa kok Mbak Mila meminta pengen orang lain meminta maaf terlebih dahulu ke Mbak Mila? kan saya anaknya Pak. Lah, kasta anak sama orang tua kenapa? Oke. Emangnya Mbak Mila ini siapa? Kok harus orang tua Mbak Mila yang minta maaf duluan? Kan mungkin saya merasa sebagai anaknya ya Pak. Nah, saya pengen gitu ngerasain digituin. Tapi kan kasta orang tua sama anak lebih tinggi orang tua. Jadi kodratnya Mbak Mila dong yang harus minta maaf terlebih dahulu.
Emang mereka nggak mau nurunin ego mereka buat saya, Pak? Kenapa kenapa tidak ada salahnya nurunin ego, tapi kenapa Mbak Mila juga yang juga tidak menurunkan egonya Mbak Mila sendiri? Sebenarnya saya sering nurunin ego saya untuk sabar dengan perilaku mereka, Pak. Otomatis saya berharap dong mereka nurunin egonya sedikit buat saya gitu. Nah, Tapi kan nggak mereka salah kan, Pak? iya, tapi kan mereka juga tidak tahu kalau waktu itu Mbak Mila lagi nurunin ego kan. Hmm, iya, Apakah mereka sadar? Tidak juga kan. enggak sih, Pak. Lalu mungkin nanti ada suatu eh, waktu Mbak Mila pulang lagi. Kalau ada itu lagi, apakah Mbak Mila bersedia kalau eh, Mbak Mila ini nurunin ego buat minta maaf? Saya tidak mendoakan kalau adanya konflik lagi ketika Mbak Mila pulang ya. Tapi atau apakah Mbak Mila ini bersedia untuk menurunkan ego selanjutnya? Hmm, enggak tahu ya, Pak. Apakah Mbak Mila mau? Kenapa tidak tahu? Apakah Mbak Mila tidak mau mencoba untuk menurunkan egonya? Hmm, enggak mau, Pak. Saya capek, Pak. Iya, saya tahu. Tapi kenapa tidak ada salahnya dong, Mbak Mila, untuk menurunkan egonya? Buat Kalau saya terus yang nurunin, mereka kapan, Pak? ya mungkin dengan Mbak Mila menurunkan ego pada saat itu, mereka juga bisa tahu yang namanya minta maaf. Oh, ini anakku minta maaf dulu. Mungkin lain waktu saya juga bisa minta maaf. Kenapa Bukannya Mbak? Iya ke anaknya. bukannya anak belajar dari orang tua ya, Pak? Iya. Tapi kan kita di dunia ini sama-sama eh, tapi kan eh, manusia juga sama-sama orang tua kan juga baru pertama kali hidup. Pasti sama-sama belajar dong. Kenapa Mbak Mila tidak mau belajar juga? Maksudnya ya Mbak Mila bisa dong. Gak harus yang orang tua dulu yang mengajarkan. Mbak Mila bisa gantian yang mengajarkan dulu. Bukannya mereka pernah berada di usia saya ya, Pak, yang lagi fase-fase berontak. Otomatis mereka pernah dong ngerasain jadi saya. Kenapa nggak mereka duluan? Ya, ya mungkin mereka waktu itu nggak ada di posisi Mbak Mila, jadi tidak tahu dong gimana eh, prosesnya sekarang. Hmm, Mungkin waktu jadi itu tidak yang dialami orang tua Mbak Mila sama yang dialami Mbak Mila berbeda. Jadi beda dong cara nge-treatnya gitu. hmm, jadi saya harus ngapain, Pak? Mungkin eh Mbak Mila bisa nurunin ego untuk minta maaf terlebih dahulu sih ketika ada masalah itu. Hmm, baik, nanti mungkin saya akan coba, Pak, dulu. Oke. Ya mungkin Apakah apakah ada hal lain lagi, Pak, yang bisa saya lakukan? eh, mungkin sudah cukup itu aja sih saran saya. Hmm, Oke. Saya rasa ini pertemuannya sudah 30 menit lebih. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Mila sudah melakukan proses konseling dengan saya via Zoom ini. Saya ucapkan terima ya, kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak. ya, terima kasih.